mengungkapkan atau mencatatkan keberatan atau kejadian khusus, nggak tahu kejadian khusus atau keberatan. Mohon maaf, Tapi maksud tidak, kami, ini bukan hal penilaian ke 03, Ketua. Jadi tidak perlu adanya komentar macam-macam gitu ya. Untuk itu juga kami izin. saya lagi bicara pimpinan. Kami izin kalau misalnya Ketua masih mengizinkan mereka ngomong, kami izin kami. Mohon izin, saya lagi bicara. Oke. Siap. Nanti aja, Bang. Nanti diserahkan dulu nanti. Ya. Izin Ketua, kami mundur dari sidang. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Silakan. Kami diberikan kewenangan dalam hal ini oleh paslon dan tentunya oleh tim. Apa yang kami lakukan adalah bagian dari menjaga demokrasi dan membela apa yang memang hak kami tidak diberikan oleh oleh teman-teman yang ada di sini, dan kami membela hak-hak kami yang tergadaikan baik yang dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu, dan kami tetap memproses laporan kami kepada Bawaslu DKI dan kawan-kawannya di bawah terkait permasalahan yang sampai detik ini tidak ada pertanggungjawabannya terhadap laporan, dan kami laporkan itu ke DKPP. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Saya kembali lagi ke Mbak Titi. Mbak Titi, mungkin saya sedikit mengulang pertanyaan bagi pemirsa yang mungkin baru bergabung dan tadi tidak mengikuti di bagian awal. Kalau kemudian pemahaman publik melihat angka saat ini berbeda 10% antara paslon 1 dan 3, apakah itu kemudian bisa memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan, Mbak Titi? Ya, Mbak Tasya, memang Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang 10 2016 pasal 158 mengatur soal syarat ambang batas selisih. Kalau penduduknya 6 sampai 12 juta, ambang batas selisih suara antara yang mendapat suara terbanyak dengan pemohon di MK itu tidak boleh lebih dari 1%. Tapi keberlakuan itu untuk pilkada 1 putaran, terkait dengan siapa yang akan langsung menjadi pemenang karena tidak ada putaran kedua. Untuk Jakarta, konteks ambang batas selisih, kepentingannya adalah siapa yang bisa masuk ke putaran kedua, atau sederhananya bisa ada atau tidak adanya putaran kedua. Jadi mungkin tidak untuk bisa ke putaran kedua. Itu yang menjadi motif kalau ada gugatan ke MK. 100% pasti pasangan Ridho sangat sadar tidak mungkin membalikkan suara dari mereka 39% melawan yang 50,07%. Itu mau bagaimanapun jungkir baliknya, tidak ada tuh sejarah yang bisa seperti itu. Iya. Kepentingan mereka dengan pergi ke MK adalah meminta agar ada rekonstruksi perolehan suara sehingga tidak ada calon yang mendapat 50% plus 1 suara. Jadi targetnya adalah, dugaan saya, meminta ada pemungutan suara ulang. Sehingga suara Pram yang 50,07% itu bisa terkoreksi akibat pengaruh pemungutan suara ulang. Karena kan 50,07% itu, Mbak Tasya, lebihnya tidak banyak dari persyaratan 50% plus 1. Jadi kalau 50% plus 1 itu artinya 50% plus 1 suara. Nah, ini kan Pram Rano itu lebihnya adalah sekitar 2.900-an suara ya. Untuk tingkat pemilih Jakarta yang jumlah pemilihnya 8 juta sekian, 2.900 itu tidak banyak. Jadi kalau dia mampu merekonstruksi bahwa ada syarat-syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang yang mencakup pemilih sekitar 3.000-an begitu, nah itu saja sudah mempengaruhi itu untuk konfigurasi perolehan suara 50% lebih tadi. Jadi target mereka adalah ada pemungutan suara untuk pilkada putaran kedua begitu. Jadi bukan untuk langsung menjadi pemenang, Mbak Tasya. Baik, semoga kemudian jelas ya bagi pemirsa yang menonton. Tapi Mbak Titi, kemudian kalau pertanyaan lanjutannya lagi, kalau memang kemudian gugatan itu diterima oleh MK, Anda kira-kira mengamatinya atau menganalisanya komposisi hakim MK saat ini dengan kemudian kemungkinan independensi mereka terhadap putusan untuk gugatan Pilkada Jakarta akan seperti apa kira-kira, Mbak Titi?
Iya, di pilkada itu MK memang cukup unik ya, termasuk juga di pemilu legislatif. Pilkada 2020 itu ada 17 yang diperintahkan untuk pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, atau kemudian mahkamah langsung membatalkan calon yang tidak memenuhi persyaratan administratif. Penekanan MK itu selalu Mbak Tasya adalah pengaruh terhadap perolehan suara. Dan itu berkaitan dengan kebanyakan soal teknikalitas prosedur. Misalnya saya contohkan, di Rokan Hulu itu ada memang perintah pemungutan suara ulang pada pemilu legislatif 2024. Karena kenapa? Ada loksus, TPS loksus, TPS lokasi khusus di dalam perkebunan yang namanya PT Torganda. Jadi angka DPT-nya itu besar sekali. Tapi kemudian bisa dibuktikan dari DPT yang besar itu banyak sekali pemilih di loksus tadi ya, yang di perkebunan tadi, yang tidak dibagikan C pemberitahuan oleh KPU. Tapi itu hanya di perkebunan itu saja. Dan itu bisa dibuktikan bahwa alasan KPU tidak membagikan surat pemberitahuan itu atau formulir pemberitahuan itu katanya karena pemilihnya kena PHK. Jadi kata MK, kalau pemilih yang tadi itu tidak mendapatkan pemberitahuan, ternyata bisa berpengaruh kepada perolehan suara. Tapi ini lokusnya kecil, yaitu hanya di perkebunan. Itu memang pernah. Lalu kemudian ada juga kasus daftar hadir yang ternyata itu tidak boleh diakses oleh para saksi-saksi. Dan itu semua saksi terdampak begitu ya. Nah, untuk kasus Jakarta, saya selalu mengatakan, tidak mudah bagi pasangan Ridho. Karena kenapa? Meskipun margin kemenangan Pram Rano kecil, 50% plus 1, mereka dapatnya 50,07 ya, 50% plus 2.000 sekian suara. Tapi Pilkada Jakarta ini seperti tadi Mas Beni sampaikan, semua mata itu tertuju ke Jakarta. Bahkan saking kita terlalu perhatian kepada Pilkada Jakarta, kita bahkan abai kepada pilkada di daerah kita sendiri. Saya selalu mengatakan pilkada Jakarta ini seperti akuarium. Semua pihak memantau, semua pihak melihat. Dan kalau kita lihat prosesnya, keluhan-keluhan terkait proses pada sebelum hari pemungutan suara, pada hari pemungutan suara itu kan tidak banyak. Jadi masyarakat pasti akan mudah sekali untuk mengkonfirmasi apakah dalil yang disampaikan terkait kesalahan prosedur, mekanisme, itu betul-betul terjadi atau tidak. Begitu, itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang didalilkan adalah kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif, Mbak Tasya, terstruktur itu artinya melibatkan penyelenggara negara, aparatur pemerintahan, dan juga penyelenggara pemilu. Nah, sementara yang berada pada kutub kekuasaan, hari ini kan adalah pasangan calon Ridho begitu ya, bukan yang nomor 3 begitu. Lalu terstruktur, tadi terstruktur. Kalau sistematis direncanakan dengan matang, disiapkan dengan terencana dan lain sebagainya, ya itu harus dibuktikan dan itu memang tidak mudah. Kemudian masif, masif artinya kecurangannya terjadi di mayoritas wilayah di Jakarta. Nampak-nampaknya sih ya, apa yang kita amati kurang menggambarkan klaim bahwa ada kecurangan yang TSM tadi. Tapi ya kita tunggu apa yang akan dibawa ke persidangan karena memang ini membuktikan sesuatu yang tidak mudah, harus dengan alat bukti yang begitu terang benderang. Dan kalau bicara konfigurasi hakim, hakim saya kira tidak bisa dibaca ya Mbak Tasya ya. Karena tadi hakim pasti akan berhati-hati apalagi ini perkara yang tidak sederhana. Jakarta adalah epicentrum politik Indonesia dan dia menjadi barometer dan juga betul-betul akuarium yang diawasi oleh semua pihak termasuk juga Mbak Tasya dan kawan-kawan di media begitu. Baik Mbak Titi, jadi artinya Anda mau mengatakan berat lah ya kalau mau membuktikan TSM di Jakarta karena memang publik sendiri merasakan tidak terlalu seperti bisa dibuktikan ada TSM itu. Tapi sedikit aja sih. Mbak Tasya ya, saya mau bilang begini, kalau Jakarta itu TSM, maka Pilpres itu lebih dari TSM ya, kalau kita pakai perbandingan. Oke Mbak Titi. Mbak Titi, tapi singkat saja sebelum saya ke Mas Beni lagi. Soal daftar pemilih yang mencoblos tidak sesuai TPS dan soal partisipasi yang rendah. Apa komentar Anda soal keluhan ini dari tim Ridho?
Ya, kalau tidak mencoblos sesuai TPS sepanjang dia punya hak pilih dan hak pilihnya itu adalah betul untuk Pilkada Jakarta, itu namanya kesalahan tata cara, prosedur, dan mekanisme. Oke. Bukan dimaksudkan untuk kecurangan dan mempengaruhi suara, begitu ya. Iya. Yang kedua, kalau angka pengguna hak pilih rendah, jangan-jangan nanti di seluruh wilayah Indonesia harus diulang nih, Mbak. Iya. Karena angka pengguna hak pilih di Pilkada 2024 itu sangat rendah di beberapa daerah dan tidak pernah ada perintah pemungutan suara ulang hanya karena angka pengguna hak pilih yang rendah. Oke. Dan kalaupun banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilih, itu pengaruhnya bukan hanya terkonsentrasi pada satu calon, tapi kepada semua calon. Iya. Itu berdampak begitu. Jadi tidak boleh asumtif begitu. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Mas Beni, karena kalau misalnya kemudian tim paslon nomor urut 1 ini akan mengajukan gugatan, salah satu yang kemudian akan menjadi barang bukti yang diajukan adalah laporan-laporan kepada Bawaslu. Saya ingin tahu catatan Anda, berarti apa yang bisa digunakan sebagai laporan mereka kemudian kalau memang jadi memajukan gugatan ke MK? Ya, tentu kalau materinya gugatan ke MK itu kan yang tahu pasti timnya 01. Bukan, maksud saya yang sudah masuk ke dalam laporan Bawaslu yang kemudian mungkin bisa digunakan karena sudah dinyatakan lengkap berkasnya. Ya, kalau misalkan bukti tanda terima laporan ke Bawaslu mau dijadikan alat bukti, ya itu kan hak daripada pasangan calon gitu ya. Tentu dalam konteks demokrasi kan namanya upaya hukum itu kan selalu dibuka gitu ya. Artinya kalau ini terkait sengketa hasil itu kan diatur secara hukum kan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau terkait prosesnya itu kan bisa melaporkan ke Bawaslu. Nah, tentu dalam konteks gugatan itu kan siapapun masing-masing calon ini kan punya hak untuk mengajukan gugatan. Nah, kalau misalkan nanti bukti laporan itu menjadi salah satu lampiran bukti di Mahkamah Konstitusi, saya kira itu kan juga ya tidak masalah gitu ya. Toh nanti dalam pembuktian di MK kalau misalkan perkara itu diproses itu ya, diregistrasi dan dilakukan proses persidangan sampai pembuktian, itu kan pihaknya kan pasangan calon yang digugat kan KPU dalam hal ini ya. Nah, biasanya Bawaslu ini kan menjadi pihak yang memberikan keterangan gitu ya. Tentu kami akan hadir gitu ya sebagai pihak ya, kalau misalkan diminta MK untuk hadir memberikan keterangan ya kami akan hadir dan kami akan memberikan keterangan sesuai dengan fakta dan data yang ada. Karena kalau kita berbicara dalam konteks hukum itu kan tidak lepas dari fakta ya, dan juga data yang ada. Nah, tentu kan itu masih sifatnya kan belum gitu ya, Mbak ya. Artinya ya nanti kalau pada saatnya ini kan kalau kita menghitung di proses ya, MK ini kan sampai hari Rabu itu ya, sampai hari Rabu. Kalau misalkan sampai hari Rabu nanti sudah ada gugatan yang masuk dan diregistrasi oleh MK, tentu Bawaslu juga akan kalau diminta ya memberikan keterangan ya kami akan hadir gitu. Oke. Mas Beni, saya ingin singgung sedikit soal bagaimana keluhan laporan-laporan pelanggaran yang kemudian tidak ditanggapi ini kan sebenarnya juga terjadi pada masa Pileg dan Pilpres. Ada beberapa pihak yang kemudian menganggap bahwa Bawaslu itu tidak bisa lagi dijadikan tempat berharap karena laporan-laporan itu kemudian tidak diproses. Apa tanggapan Anda terhadap anggapan bahwa Bawaslu itu kemudian tidak bisa dijadikan tempat untuk atau tidak bisa dijadikan tempat berharap berlaku sebagai pengawas? Ya, tentu kita harus jernih melihatnya gitu ya. Kalau di Jakarta ya, saya memastikan seluruh laporan yang masuk kami tindak lanjuti. Ya. Nah, kalau misalkan dalam konteks laporan yang tidak diregistrasi, tentu itu secara prasyarat kan belum memenuhi. Misalkan contoh yang tadi ya, yang saya sampaikan soal laporan yang disampaikan oleh tim Rido terkait atau perihal C pemberitahuan ya, C pemberitahuan KWK itu lebih tepatnya. Nah, itu kan memang tidak memenuhi syarat secara formil dan materialnya. Tapi di luar itu, laporan-laporan yang masuk, itu kita proses ya. Kita lakukan pemanggilan. Bahkan
Pak Ara Sirait kami panggil, ya. Ibu Grace Natali kita panggil juga. Nah, memang kami ini punya keterbatasan waktu. Nah, ini publik juga harus memahami ya. Nanti Mbak Titi ini sebagai ahli hukum pemilu, nanti kalau ada revisi atau perubahan undang-undang pemilu, mohon ini didengungkan, disampaikan kepada pembuat undang-undang. Mbak Tasya bisa bayangkan, kami dalam menangani laporan ini cuma 3 hari kalender. Ya. Kalau kurang, hanya dikasih tambahan waktu 2 hari kalender. Kalau saya tanya ke teman-teman penyidik ini ya, kan kami ada sentra Gakumdu itu. Ya. Ada penyidik dari Polda Metro Jaya dan juga jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jakarta. Mereka itu misalkan dalam proses penyelidikan bisa berbulan-bulan melakukan profiling, lalu melakukan pengintaian, pengumpulan data-data. Nah, kalau sudah komplit baru tuh dia bisa melakukan tindakan lebih lanjut. Nah, kami di dalam penangani perkara, di dalam undang-undang pemilihan ini, itu waktunya sangat terbatas. Nah, saya mau menyampaikan begini, kalau yang sudah kita tangani, kendalanya adalah durasi waktu yang pendek, gitu loh. Dalam mengumpulkan alat bukti ini kan tidak mudah, apalagi contoh nih kalau politik uang. Kami ini nangani politik uang baik 01 dan 03 kan ada, gitu ya. Artinya yang kita lakukan adalah ketika mencari saksi, itu susahnya minta ampun. Apalagi di dalam konteks penegakan hukum pemilu kada ini, pemberi dan penerima kan dijerat, bisa dijerat. Iya. Ya, itu juga tidak mudah. Tapi saya juga mau mengatakan begini, dengan kita melakukan patroli, ya, kalau itu tadi laporan ya, yang politik uang itu masuk laporan, bukan temuan kita. Jadi kalau misalkan yang kita temukan selama masa tenang, kami kan patroli siang dan malam, itu saya melihat di lapangan orang juga takut, gitu loh. Karena kami turun bukan hanya pengawas. Kami bersama Gakumdu ya, ada polisi dan juga jaksa. Baik. Setidak-tidaknya itu memberi pesan kepada masyarakat Jakarta. Saya kira masyarakat Jakarta juga lebih cerdas ya. Mohon maaf, bukannya ini membandingkan dengan daerah lain ya. Artinya mereka ini kalau misalkan tidak cerdas, misalkan dari Pilkada 2012, Pilkada 2017, dan 2024, itu kan petahana nggak selalu kalah gitu ya. Dibandingkan di daerah lain, biasanya petahana ini dengan segala cara ya, melalui program kebijakan itu kan bisa, dan itu sebenarnya nggak boleh secara aturan, tapi dilakukan dan itu bisa memenangkan kontestasi dengan cara tidak benar gitu ya. Tapi di itu tidak terjadi di Jakarta. Tidak terjadi. Artinya dari sisi pemilihnya itu memang cerdas gitu loh. Oke. Mas Beni, sebelum saya ke Mbak Titi lagi, bagaimana proses untuk Ketua KPPS Pinang Ranti? Anda mengetahui tidak prosesnya seperti apa? Yang Pinang Ranti itu kan kasusnya sudah kami tangani ya. Ini ditangani oleh jajaran di Jakarta Timur. Nah, proses yang sekarang sudah jalan itu adalah masuk di tingkat penyidikan. Nah, tingkat penyidikan ini kan tentu dilakukan lagi nih pemeriksaan kepada seluruh pihak. Nah, setelah nanti misalkan dilakukan gelar perkara ya di penyidik, oh ini sudah cukup bukti. Sudah kalau cukup bukti itu bukti permulaannya sudah cukup maksudnya ya. Itu kan ada 2 alat bukti yang mendukung. Nah, baru bisa ditetapkan menjadi tersangka kan gitu ya. Nanti akan lanjut ke proses penuntutan gitu ya. Sanksi terberatnya nanti apa mungkin Mas Beni? Kalau dalam konteks pidana tentu sanksinya kan hukuman badan. Ya, artinya di penjara kan gitu. Dan denda, ada hukuman badan dan denda. Tapi kan kita harus menghormati proses hukum. Artinya kalau kita berbicara hukum ini kan asasnya praduga tidak bersalah. Ini masih proses. Nah, artinya sebelum ada putusan pengadilan yang tetap, itu kan kita belum bisa melakukan vonis bahwa ini bersalah kan itu. Nah, maka ya ini prosesnya masih jalan, ya tentu kita menjunjung asas praduga tidak bersalah dan juga kami juga mengawal dalam proses penegakan hukum ini. Sehingga ini sehingga ini bisa naik ke proses penyidikan. Baik. Kita masih akan lanjutkan lagi nanti di segmen selanjutnya, pemirsa tetaplah bersama kami.